Oh, ada Pak Jarod juga. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, bantu kita menang. Ahok menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjam, menerjam, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Menang satu kali putaran. Bapak silakan duduk. Luar biasa semangatnya hari ini menyambut Pak Ahok dan Pak Jarod. Selamat datang Pak Ahok, selamat datang Pak Jarod. Teman-teman yang sudah hadir dari pagi di sini masih cerah, tentu saja masih cerah semuanya kan? Jadi rangkaian acara kita hari ini, program kerja yang akan Bapak Ahok dan Pak Jarod diskusikan adalah tentang pariwisata dan kebudayaan. Sekali lagi, yang mau nulis di sosial media, mau di Facebook, Twitter, atau Instagram, hashtagnya adalah Baja Berbudaya. Mari kita terus dukung pasangan calon kita nomor urut 2. Kepada Pak Ahok, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi saya pertama mau sampaikan, Bapak Ibu bisa bayangkan sebetulnya Jakarta itu kalau kita bangun, kita mulai bayangkan dari Monas saja. Dari Monas, maksudnya dari komplek istana, Balai Kota, Banteng, sampai menuju Kota Tua, sampai menuju Muara Baru, Muara Angke, sampai Pulau Seribu. Jadi itu yang mau kami bereskan dulu. Kita lagi kerjakan Kali Besar Barat, ini untuk bicara wisata. Kita lagi bereskan Kali Besar Barat, saya harap tahun depan udah jadi. Sampai seluruh Kali Besar Barat itu sungainya juga bersih, bening. Itu Kota Tua itu tidak cukup kampungannya. Nah, kita mau dorong sampai ke Musuh Bahari, sampai ke Waduk Pluit. Waduk Pluit kita juga dorong ke Muara Karang, sampai ke Panggang Ikan Muara Angke. Jadi sehingga ini merupakan, di Jakarta itu wisata selain tempat, juga wisata kuliner sebetulnya. Dan kita juga punya Pulau Seribu, lagi kita dorong, selain jadi pusat budidaya ikan untuk konsumsi, menolong ekonomi rakyat, di sana juga kita mau membangun sekelas Maldives Island. Jadi ini nggak ada tempat yang luar biasa seperti Jakarta. Pulau Seribu itu hanya 1 jam speedboat sampai. Itu kita punya Ancol. Nah ini bicara sisi ke atas. Makanya kita lagi bereskan. Dulu ke Senen Jakarta itu kita usahakan nanti tiap minggu ada pagelaran, sekarang tiap bulan. Senen Jakarta, Pasar Baru, lapangan banteng juga kita lagi siapkan. Jadi konsep kita tempat wisata juga tempat olahraga. Lapangan banteng kita lagi siapkan bangun standar lapangan bola yang bisa dipakai 24 jam sebetulnya karena menggunakan rumput sintetis. Ini standar internasional semua. Monas, Bapak Ibu udah lihat sangat baik. Kan hampir semua orang pengen ke Monas. Sangat hijau, sangat bersih, sangat aman. Kita juga sadar wisata nggak mungkin jalan kalau jaminan keamanan tidak ada. Makanya kami lagi selesaikan 6.000 CCTV yang bisa deteksi wajah. Sekarang kita sudah hampir 5.000 saya kira. Berharap sampai akhir tahun 6.000 terpasang. Kita juga mulai mendata, termasuk makanan-makanan gerobak, itu kita tes lolos BPOM atau tidak. Ya seperti yang makan di sini ini dites ini. Kita tes itu masukkan ke aplikasi. Jadi nanti orang kalau pengen makan jajanan di jalan ketahuan udah lolos BPOM atau belum. Nah ini bicara dari sisi ini kayak kepala gitu ya.
kepala menuju ke atas. Nah, zaman Bung Karno, beliau mulai membangun dari Monas menuju ke Blok M. Nah, makanya kita juga lagi merapikan trotoar yang lebar. Jalanan itu kalau misalnya 4 meter, 4 jalur untuk masuk ke Semanggi. Berarti kalau dari Monas ke Bundaran HI 6 jalur, 7 jalur buat apa? Harusnya dia konsisten tetap 4. Lalu ini mau dijadikan apa? Jadi trotoar yang lebar. Kita akan dorong pagar-pagar dibuka. Saya harap minimal Februari sudah mulai kelihatan dari Monas menuju Bundaran HI. Apalagi kalau Bundaran HI nanti kita perbaiki air mancurnya, sound systemnya semua ditaruh di bekas kedubes Inggris. Ini jadi taman untuk demo, taman untuk wisata. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Jakarta kalau punya trotoar yang lebar, tempat kuliner bisa buka sampai 24 jam. Itu dari Monas menuju Patung Pemuda di Senayan itu 7,7 km. Dunia nggak ada yang itu luar biasa. Dan Agustus tahun depan Semanggi perluasannya sudah akan selesai. Jadi nanti orang dari Cawang mau menuju Bundaran HI langsung lingkar layak. Dari Grogol mau ke Bayoran Baru juga langsung lingkar layak. Kami dari hitungan 30% kemacetan bisa terurai. Dan 2019 awal Lebak Bulus menuju Bundaran HI MRT sudah selesai. Dan itu kita harapkan 2022 nanti sudah sampai ke utara, termasuk LRT juga sudah selesai. Jadi betul-betul termasuk 7 koridor Ring Road. Kenapa jalan di transportasi begitu penting? Tidak mungkin pariwisata bisa jalan kalau macet, kalau tidak ada tempat orang hangout. Jadi kita mau bikin dari Monas sampai ke Blok M itu tempat orang hangout. Ini betul-betul tempat orang yang sangat menyenangkan. Karena dia boleh buka toko-toko kuliner di halamannya tanpa dihitung koefisien luas dasar bangunan. Lalu bagaimana soal budaya Betawi? Saya sudah fokuskan semua ada di situ Babakan. Tentu saja banyak hotel, banyak kami pakai budaya pementasan itu budaya Betawi. Kita mulai melatih juga anak-anak untuk belajar budaya Betawi, tari-tarian, lagu di semua RPTRA. Kami sampai akhir tahun akan memiliki 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak. Dan tahun depan kami targetkan tiap tahun membangun 200 lokasi. 100 dari APBD, 100 dari CSA. Sehingga budaya Betawi secara lokal tetap terpelihara. Dan kita akan fokuskan di Situ Babakan. Situ Babakan ada 200 hektar yang nggak boleh diubah. Jadi uang-uang itu sebetulnya harusnya difokuskan ke sana. Kita tidak mau kasih ke organisasi-organisasi yang atas nama Betawi saja, tapi uangnya tidak jelas kemana. Jadi ini yang perlu kita audit. Jadi saya tidak suka mencampurkan politik dengan budaya. Kalau kita budaya ya budaya. Jangan soal dukung mendukung. Jadi itu yang kita lakukan, tentu semua menggunakan teknologi juga untuk menyebarkan ini semua. Jadi transportasi, soal makanan, nah soal trotoar yang rapi. Nanti habis ini saya akan coba lihat trotoar yang contoh yang di Jati Baru. Jadi trotoar itu nggak boleh pakai konblok. Konblok ini kadang-kadang ibu-ibu pakai yang tumit tinggi nanti. Nggak rata ya. Jadi kita dulu pikiran kita pakai konblok itu supaya ada meresap air gitu ya. Padahal sekarang ada teknologi beton pun bisa resap. Yang penting dia rata untuk kursi roda, untuk orang yang penyandang disabilitas juga mudah, dan ibu-ibu juga demen jalan karena ada pohon-pohon di tengah itu. Jadi kita akan mulai. Jadi tahun depan mulai kelihatan dari Monas Bundaran HI, lalu Semanggi menuju Senayan. Semanggi menuju Bundaran HI belum, karena kita lagi bereskan MRT. Sampai 2018 baru kita mulai kerjakan. Tapi yang di Senayan, yang golf range itu akan jadi hutan kota. Jadi Bapak Ibu bayangkan orang nanti jalan kaki
dari Bendungan Hilir, Semanggi, Bendungan Hilir akan dibangun, pasar rakyatnya akan kita siapkan. Jadi orang jajanan kue pasar di Bendungan Hilir itu orang jalan kaki menuju ke Senayan. Dan kita juga ada menyerahkan satu bekas kantor wali kota Selatan. Untuk apa? Untuk Kementerian Luar Negeri, menjadikan itu markas ASEAN. Karena kita adalah kantor pusatnya negara ASEAN. Seperti PBB di New York gitu ya. Nah, jadi itu juga akan saya minta mereka bangun satu ikon. Nanti MRT juga stasiunnya berhenti di sana. Kita bayangkan kalau di sana tiap minggu itu ada konvensi, ada seminar. Dan juga negara Eropa, Amerika juga memberikan duta besar penghubung di sana. Jadi dengan ada ini tempat wisata yang sangat baik. Baik ketika mereka membutuhkan lokasi, saya langsung kasihkan. Mereka bilang, kenapa kasih, nggak mau tukar? Ini buat keuntungan DKI. Ya kalau Jakarta jadi pusat negara-negara Asia, mereka yang datang rapat saja berapa banyak. Jakarta harus dibangun sama seperti Expo. Itu juga pameran terbesar, kita terus dorong mereka bangun. Kita hanya butuh LRT, MRT. Kita hanya butuh bangun dusun yang banyak. Kita juga tidak ingin orang asing datang ke Indonesia, khususnya Jakarta, melihat penduduknya tinggal di rumah yang kumuh, yang sempit. Jadi kami membangun semua standar 36 meter persegi. Ini yang kita bangun. Ya saya kira itu bisa saya bagikan. Saya sangat yakin nanti wisata budaya Betawi yang asli, juga budaya seluruh Indonesia. Kita juga mendorong tim dirapikan, dibangun yang bagus. Sehingga ini jadi pusat semua festival internasional kita dorong. Lalu bagaimana mendorong seniman, mendorong mereka supaya standar internasional. Kami juga telah merubah sistem keuangan. Dulu, kalau misalnya ada sebuah sanggar atau seniman diundang ke luar negeri yang berskala internasional, kita selalu bilang nggak ada uang bantu tiket berangkat karena belum dianggarkan. Baik, kami mengubah polanya. Saya menjadikan mereka, saya ketemukan satu dasar hukum lah kira-kira gitu. Saya anggap mereka seperti tamunya PNS. Jadi standarnya gaji PNS. Kami kirim mereka, kita kasih uang saku, hotel, transport seperti kelas PNS. Sehingga begitu dia mengajukan pada kami mau berangkat, festival atau eventnya memang baik, kami langsung kirim. Lalu kami mulai menyusun juga anggaran. Sanggar-sanggar yang klub yang juara tingkat ASEAN atau tingkat Asia atau dunia, kita memberikan hadiah ke klub sanggarnya. Kita langsung kasih aja 1 miliar, 2 miliar supaya dia hidup. Jadi yang berhasil itu yang kita kasih, bukan orang bikin ormas ini asal pakai nama budaya minta hibah sampai 5 miliar, 2,5 miliar. Ini yang saya coret. Saya nggak setuju. Ini dapat cuma elitnya kadang-kadang. Sedangkan sanggar yang baik-baik, yang begitu hebat, morat-marit nggak ada uang. Kalau bagi rata buat apa? Kalau dia juara, kasih aja 1 miliar. Kalau juara dunia, kasih 2 miliar, 3 miliar. Nah, olahraga juga sama. Nah, pola ini yang kami bangun, transparansi, keterbukaan data, dan tidak ada mencampur adukan. Saya takut ormas ini tidak dukung saya, lalu saya kasih hibah ke dia. Tidak ada. Jadi sanggar yang baik, yang juara, sekalipun dia kampanye tidak pilih kami, tetap dapat. Ini baru namanya keadilan. Ini bukan bantuan. Baru nanti maju. Kalau enggak, yang mau dukung kita yang dapat hibah. Padahal keterampilannya payah. Keterampilan yang baik tidak dapat. Nah, kami ingin membuat Anda pilih tidak pilih, yang pasti Anda dapat kalau Anda memang secara keterampilan, secara prestasi memenuhi syarat. Tapi tentu tanggal 15 Februari Bapak Ibu yang datang sini harus pilih kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ahok. Sekali lagi
diskusi. Ada yang mau curhat? Baik, saya akan panggil satu-satu. Namun mohon maaf sebelumnya kalau sekiranya saya salah baca namanya karena tidak bisa baca tulisannya, mohon maaf ya. Yang pertama saya panggil saudara Tan Citiong Citin. Ya, Bapak silakan. Pak Tan. Bapak ini dari Jalan Mangga Besar 8. Bapaknya datang jam berapa tadi? Oh, jam 6 bapaknya. Silahkan Bapak. Sebentar Pak. Selamat pagi. Saya nama Tan Ciong Ching, Ketua RT Potong 12 di Kelurahan Taman Sari, RW 04. Saya udah 6 periode. Soalnya tiap tahun saya ada musrebang di Kelurahan Taman Sari, tapi tidak digubris. Kayak dengan ini saya mau ngomong sama Bapak Ahok, tolong minta bantuan di komplek ruko belakang saya itu got tidak jalan, mampet. Pertama, kedua, Saya langsung aja Pak, Bapak Ketua RT tahu nggak lapor dulu? tahu. Nah, jadi sebenarnya gini Pak, saya potong. Kenapa saya memotong kompas musrembang? Itu yang saya baca kelemahan musrembang itu baik. Bapak cuma pengen minta perbaikin gotnya mampet. Musrembang itu setahun hanya sekali, bulan Februari. Begitu dia naik ke lurah, kalau lurahnya nakal, dia potong Pak. Kalau naik ke camat, kalau lurahnya sentimen sama bapak nih Pak, dia nggak suka sama bapak, dia nggak suka lingkungan bapak nih Pak, dia langsung waktu dia input data ke camat, dia hilangkan. Makanya bapak ibu suka merasa ngapain saya datang musrembang, ngomong-ngomong semua dibatalin. Naik ke camat, kalau camatnya sentimen dipotong. Dan kami tidak pernah tahu kinerja lurah camat. Nah, kenapa kita dorong RT RW, waktu itu protes saya soal flu. Marah semua. Saya bilang kalau saya nggak mengadakan RT RW kan bukan pejabat pemerintah. RT RW kan wakil dari warga. Maksud saya RT RW itulah bantu saya mengawasi oknum lurah dan camat yang mungkin nakal. Tapi kalau RT RW, oknum RT RW juga ada yang nakal juga Pak, nyewain lapak, parkiran, nyetor ke oknum lurah, ya tutup mulut semua. Nah disitulah kita butuhkan warga lapor. Nah, kenapa butuh lapor dulu Pak ya? Misalkan Bapak lapor saya, ini kan kasihan sekali, lapornya baru hari ini mau kampanye baru lapor, padahal bertahun-tahun. Kasihan. Padahal saya udah memulai clue sekian lama. Kalau Bapak lapor di clue Pak ya, itu langsung keluar Pak, sampai titiknya got yang mampet di mana keluar, langsung di lurah itu dia kasih notifikasi. Ini Pak ya, tapi saya foto clue, dia ada forum Taman Sari, kelurahan. Makanya itu yang saya Nggak bisa bilang. ke pemerintah langsung, nggak bisa. Enggak, itu yang saya bilang di Taman Sari ada pembohongan. Bukan tukang clue. Enggak, saya ngerti kok. Saya kan meresmikan RPTRA waktu itu di Taman Sari, dekat Asapeges. Ada satu RT protes sama saya karena oknum lurah bilang gini, ngancam sama dia, kamu kalau ada laporan jangan kirim ke clue-nya gubernur, Betul. kirimnya ke forum kita saja. Betul. Nah makanya akhirnya itu yang saya bilang Pak, mohon apa ya, saya kadang-kadang orang bilang saya kasar, saya keselnya luar biasa. Saya minta semua RT RW langsung hubungan dengan saya melalui clue. Ini malahan bikin forum-forum menantang saya, bikin forum-forum bilang jangan pilih Ahok, mempersulit pakai clue. Itu yang terjadi. Nah makanya saya menyayangkan. Sekarang gini ya, kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan yang besar ya,
Pengen nggak langsung tiap hari ngomong sama big boss atau lewat ke bawah? Kita ya dulu waktu saya lulus kuliah, saya ada satu teman pinter banget. Kita diterima perusahaan besar. Perusahaan besar nih, teman saya nolak, bilang nggak mau. Kenapa? Kalau kerja perusahaan besar mah capek. Bos besar nggak pernah kenal kita, kerja setengah mati, yang tahu cuma bawahan dapat nama. Saya mendingan kerja di perusahaan yang kurang besar, tapi laporannya langsung ke big boss. Satu hari saya juga dibajak perusahaan besar, hanya anak pinter. Nah sekarang saya bingung, RT RW dikasih kesempatan bisa hubungan dengan saya, nggak boleh kok nggak lapor. Ini yang saya bilang lucu. Orang ada kalau begitu lapor di Clue bukan di WA grupnya lurah. Makanya lurah bilang begini yang nakal, jangan lapor di Clue. Ada apa-apa kirim ke WA grup kita saja. Ya kalau RT nggak mau ya saya nggak ngerti gitu loh. Kalau Anda lapor di Clue Pak ya, Bapak tahu nggak kalau lapor di Clue jadinya seperti apa? Langsung keluar di layar besar kami, ada merah. Kalau lurahnya tidak jawab, itu tetap merah. Langsung petugas kami akan telepon lurah. Wilayah lu ada buat mampet kok lu nggak urusin ya? Itu ada PPS tuh ya. Lalu kalau dia juga bandel nggak mau urusin, di komputer saya, di handphone saya Pak, langsung keluar daftar lurah mana yang malas. Saya ganti. Nah ini yang terjadi, RT RW-nya tidak mau kerjasama. Terus alasannya kami takut Pak. Saya juga kadang-kadang merasa lucu juga. Kalau takut, ini masuk TV Bapak lebih bahaya, saya kasih tahu Bapak. Bapak ngomong hari ini lurahnya bikin klub, lebih bahaya Bapak. Saya bingung gitu. Ada nomor SMS saya, ada nomor WA saya. Itu ketemu saya selalu mengatakan kami takut. Bingung saya. Saya bingung Pak. Kalau ada RT RW mengatakan tidak bisa lapor saya langsung, alasan takut, tapi di depan umum berani ngomong, saya bingung gitu. Itu aja. Makanya saya bilang kalau ada perlu langsung diomelin, tinggal lapor sama saya di SMS, bilang mohon maaf Pak, lurah Bapak kayak gini. Kalau Bapak bisa rekam dia ngomong waktu rapat, handphone semua canggih. Begitu Bapak rekam, bukan hanya pecat sebagai lurah, sebagai PNS saya singkirkan dia. Ini nggak ada alasan. Baik Pak, terima kasih banyak. Itu aja masalahnya Pak. Saya justru Pak ya, saya begitu kaget kalau Bapak jadi ketua RT, bertahun-tahun got mampet. Padahal Jakarta semua got, semua kali udah gitu bersih. Bingung saya. Kalau di wilayah Bapak masih ada got mampet Pak, saya udah bingung. PPS itu adalah orang di kampung Bapak sendiri. Bapak tahu nggak Pak, PPS itu digaji begitu baik, bisa dapat rusun, bisa naik bus gratis, anaknya dapat KJP. Bapak kira-kira mereka takut nggak diberhentiin? Takut Pak. Dulu kerja cuma 1.800.000, tahun depan udah 3,4 juta kira-kira. Nah kalau Bapak ngomong begitu, saya jadi bingung. Alasan Bapak mengatakan wilayah Bapak masih buat mampet, bingung saya Pak. Saya bingung Pak. Nggak ngerti saya. Atau kita topping pohon aja. Penjelasan 30 kali Clue. Makanya saya bilang kalau ada lapor di Clue, kami bisa lihat lurahnya nakal atau nggak nakal. Lurahnya langsung. Sekarang saya tanya, isu saya kadang-kadang sangat emosi Pak. Kalau ketemu model Bapak kayak begini Pak. Betul Pak. Saya sangat emosi Bapak. Betul Pak. Kenapa ya? Logika kita sederhana sekali.